Artis Sandra Dewi, istri dari terpidana kasus korupsi tata kelola timah, Harvey Muiz, memutuskan untuk tidak lagi memperjuangkan aset-aset yang sebelumnya disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra bersama kedua adiknya, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan, resmi mencabut gugatan keberatan atas penyitaan tersebut. Keputusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 28 Oktober 2025. Majelis Hakim yang diketuai Rios Rahmanto menyatakan bahwa para pemohon telah menyerahkan surat pencabutan permohonan dan menyatakan tunduk serta patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sidang keberatan yang diajukan Sandra Dewi dan keluarganya resmi berakhir. Hakim juga menegaskan bahwa vonis terhadap Harvey Muiz tetap berlaku dan dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung. Dalam putusan sebelumnya, Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang kemudian diperberat menjadi 20 tahun penjara disertai kewajiban membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Selain hukuman badan, pengadilan juga menetapkan penyitaan berbagai aset Harvey Muiz yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana korupsi. Dari sejumlah barang yang dirampas, terdapat aset-aset yang terkait dengan Sandra Dewi, termasuk 88 tas mewah dari berbagai merek internasional seperti Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior, dan Gucci. Selain koleksi tas, penyitaan juga mencakup logam mulia, rekening deposito senilai 33 miliar rupiah, serta beberapa properti mewah, antara lain 2 unit kondominium di kawasan Gading Serpong, 1 rumah di Kebayoran Baru, dan 1 rumah di Permata Regensi, Jakarta Barat. Semua aset tersebut kini menjadi milik negara. Kejaksaan Agung menyatakan segera mengeksekusi vonis terhadap Harvey Muiz setelah putusan hukum berkekuatan tetap. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menegaskan bahwa proses eksekusi akan dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, Kejagung juga akan melelang seluruh barang rampasan tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Proses lelang akan dilakukan setelah aset diserahkan kepada Badan Pengelolaan Aset untuk dilakukan penaksiran nilai. Dengan langkah ini, seluruh proses hukum terhadap Harvey Muiz dan aset yang terkait diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi bagian dari upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi tata kelola timah. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.